teman-teman sekalian, ketemu lagi di YouTube channel Dosen Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Ketemu lagi di YouTube channel aku kali ini, dan masih dalam rangka membahas seputar perdosenan ya, dan dunia kampus tentunya. Jadi kali ini aku akan mengangkat salah satu topik yang pas banget nih timingnya ya. Timingnya karena mau semester baru, yang mana memang kalau mau semester baru ini biasanya banyak rekrutmen dosen gitu. Nah ya, mudah-mudahan teman-teman bisa pas nih timingnya. Dan biasanya kalau semester baru ini banyak juga nih ketemu dosen-dosen yang baru. Nah, di kampus saya juga kebetulan ada beberapa dosen baru yang baru rekrutmen kemarin, sudah menjadi calon dosen, atau istilahnya kalau di kampusku namanya cados. Nah, banyak pertanyaan dari teman-teman juga ternyata yang pas timingnya di komentar-komentar video YouTube sebelumnya. Itu banyak yang rasanya kurang percaya diri gitu ya. Rasanya kurang percaya diri, bukan kurang percaya diri sama kemampuannya, tapi karena memang pertama kali mengajar gitu ya. Ada pertanyaan kayak gini, "Kak, saya mau jadi dosen, saya pengen ngajar, tapi apa tips-tipsnya buat yang belum pernah punya pengalaman mengajar?" Apapun ya, mengajar apapun, apakah dia menjadi asdos atau asisten mahasiswa dulunya, atau mungkin jadi kelas private, ngajar private, itu belum punya pengalaman sama sekali, it's okay, nggak apa-apa ya, karena di sini saya bakal ngasih beberapa tips buat teman-teman semua si dosen baru yang perdana harus mengajar gitu ya, mengajar benar-benar offline ya. Mungkin kalau mengajar secara online di Zoom ya mungkin bisa lah ya, agak-agak nggak deg-degan gitu ya. Tapi kalau offline itu biasanya emang kita nih dihadapkan di depan kelas, papan tulis gitu ya di belakang, sementara mahasiswa banyak gitu ya di depan lagi duduk merhatiin semua pusat perhatiannya ke kita. Nah, bagaimana tips? Nah, di sini saya akan memberikan tips persiapan buat teman-teman semua yang baru pertama kali mengajar untuk berbicara di depan umum. Nah, berbicara di depan umum itu sebenarnya susah-susah gampang ya. Tapi mungkin bagi kita sebagian besar, apalagi yang baru dan beberapa tahun terakhir kita seringannya online gitu. Nah, di sini ada tips yang pertama adalah kalau saya pribadi jujur waktu awal banget perdana mengajar, bahkan sampai sekarang saya selalu mempersiapkan stage-nya dulu. Saya harus memahami dulu ini mahasiswa angkatan berapa, oh ada si A, B, C, D, karakternya seperti ini gitu ya. Walaupun mungkin belum pernah mengajar tuh anak sebelumnya gitu, tapi at least kita tahu, oh karakter angkatan ini nih kayak begini nih gitu. Secara general aja dulu. Jadi memahami stage-nya dulu, kemudian memahami audiensnya gitu. Jadi kamu berada di kelas mana? Kamu dapat kelasnya di kelas 101 misalnya. Oke, kelas 101 nanti saya bisa berdiri di dekat whiteboard ini, kemudian mungkin saya jelasinnya di sini, karakter anaknya atau audiensnya seperti ini. Nah, itu yang harus banget dipahami itu dulu. Gitu ya. Jadi baru yang lain-lainnya, materi belakangan. Oke, pahami karakternya dan pahami juga stage yang akan menjadi tempat kita untuk berbicara di depan umum. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pastikan materinya sudah siap. Nah, kalau saya selalu materi memang harus di kampus ya, harus dipersiapkan jauh-jauh hari, bahkan mungkin 1 semester sebelumnya udah disiapkan gitu ya. Nanti tinggal sehari sebelumnya, atau mungkin kalau kalian lebih banyak waktu mungkin 2 hari atau bahkan even 1 minggu sebelumnya, sebelum jadwal kuliah kalian buka lagi tuh materi yang mau disampaikan. Kadang ya namanya dosen kan banyak ya kegiatannya gitu, banyak materi juga, dan gak hanya satu mata kuliah yang diajarkan. Jadi kita sendiri pun harus baca lagi gitu, sehingga apa, materi yang kita sampaikan kalau sampai ada pertanyaan dari mahasiswa kita bisa jawab. Kan malu juga gitu ya, materinya dari kita begitu ditanya kita bisa jawab. Oke, seperti itu. Dan yang ketiga, tips dari saya buat teman-teman yang baru pertama kali mengajar adalah tentunya adalah latihan. Saya juga selalu sampai sekarang latihan. Bahkan kalau saya kayak kemarin nih mau ngajar di salah satu kelas, di salah satu mata kuliah,
materinya saya udah tahu mau menyampaikan apa, saya udah tahu karakter dan stage kelasnya seperti apa. Kemudian saya latihan di depan cermin atau kadang saya ngomong sendiri nih di kamar mandi gitu ya, sambil kita merenung di kamar mandi saya latihan gitu. Jadi oke, besok mata kuliahnya ini, oke saya latihan openingnya kayak gini, inti materinya kayak gini, dan seterusnya gitu ya. Jadi practice makes perfect sih ya. Semakin banyak jam terbang mengajar, tentunya kita juga jadi lebih biasa gitu. Dulu pun awal-awal saya juga nggak selancar ini ngomongnya gitu, tapi semakin banyak jam terbangnya tentu kita jadi semakin lancar, apalagi kalau memahami karakter, stage, dan materi sebelumnya. Jadi latihannya ragu-ragu. Nah, setelah latihannya juga pronounce-nya. Kadang nih ya, saya juga menemukan beberapa teman-teman dan kadang saya pun juga merasa seperti itu. Pelafalan A, I, U, E, O nya gitu ya, itu juga harus dilatih. Jadi udah kayak latihan vokal sih ya sebenarnya. Karena apalagi kalau kayak saya nih ngomongnya panjang blelet gitu ya. Kalau kadang mahasiswa kalau di kampus memang pakai mic gitu ya. Tapi kalau misalnya lagi kita terlalu bersemangat mengajar, tentunya pronounce-nya jadi nggak jelas. Saya selalu latihan A, I, U, E, O, dan satu lagi kayak misalnya kayak gini, tiba-tiba hening dulu gitu ya, supaya apa, pas hening itu mahasiswa atau audiens bisa menangkap, oh tadi barusan dia ngomongnya seperti ini gitu. Jadi bisa ke-record dulu sama mereka, baru kita lanjutkan berbicara gitu ya. Ini sih sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi aja gitu. Jadi pronounce-nya harus jelas dan ada jeda sedikit gitu. Jangan langsung bleret gitu. Itu jadi kayak kurang jelas pada akhirnya gitu. Jadi itu salah satu tips kayak menyempatkan jeda, atau kita juga jadi menarik nafas gitu ya. Jadi sempatkan menarik nafas, dan pelafalan A, I, U, E, O nya itu juga harus jelas. Oke, teman-teman, mungkin itu sedikit tips dari saya buat teman-teman yang Kak gimana, kemarin bertanya kayak gini, Kak gimana tipsnya buat yang baru pertama kali mengajar, saya nggak pede gitu ya, tapi udah keterima jadi dosen gitu ya. Nah itulah tadi ya, yang pertama kenali tempat atau stage-nya, kemudian kenali karakternya juga, kemudian pastikan materi sudah siap ya, siapkan materi, persiapkan juga tentunya bagaimana kita melafalkan tadi ya A, I, U, E, O, dan memberikan nafas atau jeda sedikit saat menyampaikan materi supaya audiens bisa merecord apa yang kita sampaikan. Oke teman-teman semua, mudah-mudahan cukup jelas sedikit tips dari saya. Tentunya semakin semangat buat yang belum keterima menjadi dosen, juga tetap semangat apply. Ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya saya sudah sempat bahas di video sebelumnya, nanti akan saya kasih linknya ya. Ada yang nanya tentang bagaimana apply, tapi Bu di kampus yang tidak sedang menerima rekrutmen, itu juga sudah pernah saya bahas. Oke, silakan di like, komen, dan subscribe supaya video-video saya yang sebelumnya juga bisa kalian tonton. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.